Roy Suryo pertanyakan cepatnya pemeriksaan Jokowi di Bareskrim. Di balik dinginnya pagi Jakarta, Selasa 20 Mei 2025, sebuah drama hukum menggelitik rasa penasaran publik. Roy Suryo, politisi yang sejak lama menuding ijazah Presiden Jokowi palsu, kini menyoroti kecepatan luar biasa pemeriksaan Jokowi di Bareskrim Polri. Hanya dalam 55 menit, 22 pertanyaan kasus dugaan pemalsuan ijazah itu dituntaskan. Layakkah Bareskrim dapat penghargaan atas efisiensi ini? Sindir Roy, sambil membeberkan hitungan detik. Jokowi masuk pukul 9.47, keluar pukul 10.42. 2 menit per pertanyaan, apa mungkin? Ujarnya skeptis. Di sisi lain, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, balik menepis, Roy tak hadir di ruang pemeriksaan, mana bisa ia pahami prosesnya? Pertarungan narasi ini pun memicu gelombang pertanyaan. Apakah kecepatan itu pertanda profesionalitas, atau justru mengaburkan transparansi? Simak kisahnya, di mana fakta dan spekulasi bertemu dalam pusaran politik yang tak pernah benar-benar padam. Jadi, berapa sebenarnya pertanyaannya? Jadi ini membuat logika akal sehat kita, selaku masyarakat itu bertanya, kenapa masih ada perlakuan yang super istimewa, red carpet, terhadap seseorang yang katanya sudah tidak lagi menjabat. Padahal kita tahu dia masih Dewan Pengarah dan lain-lain. Jadi menurut saya, tolonglah kepolisian, ya, jangan kemudian membuat hal-hal yang membuat blunder atau membuat pertanyaan dari masyarakat, jangan-jangan di pemeriksaannya tidak objektif atau jangan-jangan tidak independen. Karena terbukti, kalau itu dikatakan awalnya 22 pertanyaan, ternyata hanya 8 pertanyaan. Gitu, dan itu dalam waktu 1 jam. Luar biasa cepat, belum lagi dengan adanya pengembalian yang kan sudah dikembalikan ijazahnya, katanya. Padahal ijazah itu kan mau diteliti. Ya, lah kalau mau diteliti harusnya ditinggal dulu, ya mungkin bukan disita, tapi artinya ditinggal dulu untuk pemeriksa. Ya seharusnya perlakukan sama seperti masyarakat lain, apalagi dia dalam status terlapor. Ya dia yang dilaporkan, Jokowi itu dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dan harusnya yang terlapor itu perlakuannya ditanya sangat detail gitu loh. Anda dilaporkan, gini. Jadi setidak-tidaknya ya hampir samalah dengan yang lain. Yang lain kan bisa diperiksa bahkan mungkin jam 10 pagi sampai dengan kadang-kadang sampai dengan jam 11 malam gitu dengan pertanyaan berkembang. Kenapa ini bisa cepat sekali dan kemudian kenapa hanya hanya semacam apa ya? Kayak formalitas saja gitu. Tapi sekali lagi saya juga ingin agar pemeriksaan nanti benar terbuka, termasuk nanti hasil uji dari skripsi yang ada. Skripsi harus terbuka, diumumkan kepada masyarakat. Nanti ada uji tinta, penting banget tuh uji kertasnya pakai carbon dating 14 ya, carbon dating 14 tuh bisa meneliti betul tuh jenis kertasnya apa dan tinta. Saya pernah katakan di Kompas bahwa ada 6 jenis tinta setidaknya. Tinta yang pertama yang menuliskan ijazah Universitas Gadjah Mada bla bla bla, tinta kedua nama dia, tinta ketiga untuk emboss logo, tinta keempat untuk tanda tangan rektor Prof Yakub waktu itu, tinta kelima itu untuk tinta dari dekan, dan tinta berikutnya yang 6 itu adalah capnya. Itu harus beda-beda dan itu detail kayak pemeriksaan kesehatan. Kalau kita diperiksa kan tidak hanya dikatakan satu kalimat atau naratif saja, Anda sehat atau Anda sakit, tapi detail kan, ada SGO itu kita berapa, SGPT kita berapa, gula darah sebelum makan berapa, gula darah sudah makan berapa. Jadi kalau itu tidak detail, saya berterima kasih tadi salah satu narsum di Kompas Petang ya, itu Prof Jamin Ginting mengatakan perlu ada uji internasional untuk pembanding. Bagus, cakep. Jadi itu yang kita tunggu karena yang namanya ekshumasi itu juga penting ya dalam kasus Brigadir Yosua waktu itu ya. Kalau kita yakin dengan otopsi yang pertama, kita bisa juga melakukan ekshumasi. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.